Lajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Seorang sopir truk pengangkut pasir ditemukan tewas di dalam mobilnya di Jalan Bypass Ida Bagus Mantre, Ketewel, Gianyar. Tim gabungan menggelar sidak ke sejumlah hotel dan restoran di Gianyar yang menunggak pajak hingga ratusan juta rupiah. Mencicipi kuliner nasi tahu legendaris Nisarti di Sukawati yang telah ada sejak tahun 1963 lalu. Truk pengangkut pasir yang diparkir di Jalan Bypass Ida Bagus Mantre, Ketewel, Gianyar ini didatangi polisi yang menerima laporan penemuan mayat di dalam mobil pada hari Minggu lalu. Sesosok mayat pria ditemukan dalam keadaan terbujur kaku di dalam ruang kemudi truk pengangkut pasir tersebut. Tim identifikasi Polres Gianyar yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Pemilik truk mengaku korban bernama Budiono adalah sopir truk yang bekerja untuknya mengangkut pasir dari galian C Sebudi, Karangasem. Korban yang baru bekerja 1 hari sebelumnya sempat diduga hendak membawa kabur truk miliknya. Pemilik kendaraan akhirnya menemukan truk diparkir di pinggir jalan raya, sementara korban ditemukan tak bernyawa. Meninggal di dalam mobil ini? Karena saya curiga pasirnya nggak datang-datang. Janji pasir saya jam 7 pagi. Yang pesan pasir udah nelpon terus, kan saya curiga kemana dia. HP-nya saya hubungin nggak aktif. Akhirnya saya cari, karena dia supir baru, takutnya truk saya dilariin gitu curiganya saya. Akhirnya ketemu di sini, saya buka pintu, dia udah kaku. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban, namun penyebab kematiannya masih dalam penyelidikan polisi. Jenazah korban selanjutnya dibawa ke RSUP Sangla Denpasar untuk diautopsi untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Tim liputan melaporkan dari Gianyar. Polisi menangkap seorang tersangka pencuri sepeda motor yang beraksi dengan mengenakan seragam petugas parkir. Tersangka ditangkap karena mencuri sepeda motor di kawasan Jalan Jayakarta, Denpasar Utara. Aksi pencurian ini terungkap berkat rekaman kamera pengawas di sekitar lokasi. Tersangka dibekuk pada 21 Oktober lalu di Jalan Subak Dalem, Denpasar. Sepeda motor curian dijual tersangka seharga Rp500.000 dan digunakan untuk berfoya-foya. Melalui CCTV yang ada di seputaran TKP dan diperolehlah ciri-ciri 2 orang pelaku pada waktu itu yang terlihat mengambil sepeda motor. Adapun salah satunya terlihat menggunakan pakaian petugas parkir. Selanjutnya hasil penyelidikan itu diamankanlah seorang laki-laki bernama JS. Kemudian JS mengakui telah mengambil sepeda motor itu bersama-sama dengan temannya yang bernama JCM. Selanjutnya setelah mereka mengambil sepeda motor ini, kemudian dijual di Jalan Suli seharga Rp500.000. Tersangka JS kini mendekam di sel tahanan Polsek Denpasar Utara. Ia dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan ancaman pidana hingga 7 tahun penjara. Tim liputan melaporkan dari Denpasar.
Banjir mengakibatkan tanaman cabai siap panen milik petani di Desa Dude, Kecamatan Selat, Karangasem, rusak parah. Tanaman cabai ini sebenarnya sedang menunggu masa panen kedua, namun cuaca buruk menyebabkan buah cabai membusuk. Beberapa petak lahan tanaman cabai juga tertimbun lumpur dan pasir. Kondisi ini sangat disayangkan petani, karena harga cabai saat ini sedang naik hingga Rp45.000 per kilogram. Agang ya. Agang banjirnya kan? Dan lebrang dan sudah untuk. Niki lahannya berapa hari niki? Lahannya niki sanim daging tadi 30 hari nggih. Niki pun siap panen, Pak? Ampun panen, pertengahan panen. Oh, pertengahan panen niki. Kerugian kuda harus niki. Udah juta nih kira-kira niki. Dan biayanya makeh nih. Sekira-kira uli tain pidan uli najoki sampai ngalapin aku udah kira-kira mana Pak niki? Dalam niki rentan sekitar 20-an. 20 juta. 25 juta. Berarti setengahnya yang niki rugi mungkin. Rugi apa niku. Biayanya makeh niki. Udah yang Pak niki kira-kira jadi niki yang mungkin hewahan pun abdi dan dulu nak ngangin tenaga orang nganyut nih nganyut. Karena pun si batu-batu lah kan ini ke perhitungan beras mungkin ongkosnya petang ton. Akibat kerusakan ini, para petani rata-rata menderita kerugian 15 hingga 20 juta rupiah. Petani meminta bantuan bibit dari pemerintah agar mereka bisa kembali menanam cabai. Tim Liputan melaporkan dari Karangasem.